semuanya. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita yang hari ini adalah ibadah kita yang ketiga yang kita laksanakan di rumah masing-masing. Tetap semangat, semua sehat. Haleluya. Mari kita besarkan nama Tuhan. Sebab hanya satu nama yang layak kita tinggikan, yang layak kita muliakan, yaitu nama Yesus. Yuk sama-sama kita puji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Boleh tepuk tangan? Bisa menebus jiwa selain daripada Tuhan. Siapa? Adakah dari adik-adik yang bisa menebus jiwa? Adakah mama atau papa yang bisa menebus jiwa? Tidak ada. Kalau menjaga kita ketika sakit, itu boleh mama atau papa. Tetapi kalau jiwa, itu hanya Tuhan yang sanggup menebusnya. Itulah hebatnya Tuhan kita. Yuk kita tetap memuji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Ayo dong, semangat ya, tepuk tangan. Nyatakan
kuasa, nama yang hebat itu hanya nama Yesus, musuh kita pasti akan lari terbirit-birit kalau kita menyebutkan nama Yesus. Yuk adik-adik, kita satukan hati, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh luar biasa Tuhan, nama Yesus. Ketika kami berseru, maka seluruh musuh-musuh kami akan lari tunggang langgang. Tuhan, kami mengusir juga saat ini setan iblis yang mau mengganggu ibadah kami. Kami hanya mengundang Roh Kudus untuk pimpin kami dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami terlebih dahulu Tuhan. Kalau tadi kami ada yang bersungut-sungut, ada yang kami marah-marah, ada yang kami melanggar aturan-aturan orang tua. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami saat ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau belajar bagaimana kami harus taat kepada Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Kita katakan bersama Yesus, lakukan perkara besar. Hebat. Segala sesuatu, masalah yang kamu hadapi, masalah yang kita hadapi, virus corona, itu semua akan bertekuk lutut di kaki Yesus. Yuk kita lakukan perkara besar bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus anak domba Allah, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Amin. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi, Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Amin. Raja kita hanya satu, yaitu Yesus. Dia adalah anak domba Allah yang menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kamu semuanya, menyelamatkan kakak juga, menyelamatkan semua keluarga kita. Puji nama Tuhan. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan, ya. Nah, mohon sebelumnya, yuk kita siapkan hati.
Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi mari katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Serukan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
Kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyiapkan hati, pikiran kami Tuhan, untuk menjadi lahan agar firman Tuhan yang ditabur benar-benar bertumbuh di dalam kami. Roh Kudus, mari urapi kami sehingga kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman Tuhan sama-sama diberkati. Kami dibangun kembali lebih segar lagi dan lebih percaya lagi bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Alkitabnya sama-sama kita buka dari Yohanes 12. Kita baca dari ayat 12 sampai dengan 19. Di sini judulnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Sekali lagi, Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Sudah ketemu semuanya? Sekali lagi ya. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kak Bunga akan bacakan bersama dengan adik-adik. Mengikuti semuanya ya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Hari ini tema kita penyambutan Yesus di Yerusalem. Sekali lagi, penyambutan Yesus di Yerusalem. Nah, di ayat 12 tadi dikatakan bagaimana orang banyak, orang Yahudi yang merayakan Paskah, yang tahu bahwa Yesus datang pada perayaan itu, maka mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berkata, sambil berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Nah, adik-adik, Kak Bunga kasih contoh, ini bukan daun palem ya, tapi waktu itu orang-orang Yahudi itu mengambil daun palem seperti ini,
Lalu mereka mengangkat tangannya seperti ini. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, apa sih arti Hosana? Hosana itu dalam bahasa Inggris artinya, kami mohon selamatkanlah kami. Kami mohon bebaskanlah kami. Berasal dari kata yasa dan ana, yaitu Y-A-S-H-A dan A-N-N-A. Yasa dan ana. Yasa artinya selamatkanlah. Ana artinya mohon. Jadi permohonan keselamatan. Nah, jadi mereka berteriak, Hosana, Hosana. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu yang dikatakan oleh mereka. Adik-adik, kenapa sih mereka kok begitu bergembira? Mereka kok begitu semangat ya menyambut Yesus? Nah, itu ada ceritanya. Jadi nanti adik-adik selesai ibadah ini baca lagi dari Yohanes pasal ke-11. Ya, satu pasal dari yang kita baca tadi. Yohanes 11, mulai nanti adik-adik baca dari sana. Dari sana diceritakan, yaitu waktu itu Lazarus sedang sakit. Lazarus adiknya Marta dan Maria, ya. Nah, ketika dia sakit, mereka sangat sedih hatinya. Lalu Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus. Apa pesannya? Mereka meminta, Yesus tolonglah datang segera. Ini Lazarus sedang sakit. Tolonglah Tuhan, sembuhkanlah dia. Itulah kira-kira pesan yang disampaikan oleh Maria dan Marta kepada Yesus. Tapi apa yang terjadi? Sampai Lazarus dikubur, Yesus tidak datang. Apa sih alasan Yesus tidak datang segera? Alasannya adalah Yesus mengatakan begini, ini Lazarus sakit. Penyakitnya ini tidak akan membawa kematian. Jadi kalaupun saya tidak segera datang ke Betania, ke tempatnya Lazarus, tidak apa-apa. Ternyata Lazarus sakit itu tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Nah, katanya juga nanti di Yohanes 11 itu bahwa penyakit ini adalah untuk memuliakan anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus. Jadi sakit ini tujuannya untuk memuliakan Yesus. Nah, makanya Yesus tidak segera buru-buru datang. Jadi dia tunggu 4 hari Lazarus dimakamkan, barulah Yesus datang ke Betania untuk menemui Marta dan Maria. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika Marta mendengar bahwa Yesus sedang berjalan menuju Betania, dia lari mengejar Yesus. Dia lari. Lalu sambil sedikit bersungut-sungut dia katakan, Yesus kenapa sih gak datang kemarin? Coba deh kalau Yesus datang kemarin, Lazarus tidak akan mati. Lazarus tidak akan dikebumikan. Ini coba, Lazarus sudah mati. Nah, adik-adik, kemudian lain lagi dengan Maria. Ketika Maria mendengar bahwa Yesus datang, dia berlari menemui Yesus. Lalu dia tersungkur di kaki Yesus. Apa katanya? Yesus, kenapa engkau datang sekarang? Coba dari kemarin engkau datang, maka Lazarus adikku itu, saudaraku itu tidak akan mati. Aku sangat sedih Tuhan. Aku sudah tidak punya saudaraku. Lazarus sudah dikebumikan, sudah 4 hari dia mati Tuhan. Seandainya engkau datang kemarin, dia tidak akan mati. Itu yang dikatakan oleh Maria.
Nah, kedua orang ini berbeda. Ya, yang mana yang perlu kita tiru? Sikap Marta atau sikap Maria? Karena di Alkitab mengatakan ketika mendengar perkataan Maria, masyigul hati Yesus, sedih, terenyuh hati Yesus untuk segera ingin membangkitkan Lazarus. Ayo, yang mana nih yang berkenan? Yang mana yang enak? Yang mana yang membuat hati nyaman? Maria atau Marta? Pasti Marta. Ayo adik-adik, nah ini peringatan bagi kita. Kalau kita berkata-kata, kalau kita menyampaikan sesuatu, buatlah supaya apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita perkatakan itu membuat orang lain simpati seperti Maria. Oke? Nah, ini pelajaran bagi kita. Nah, lalu akhirnya Yesus mendatangi kuburan Lazarus. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Lazarus, keluar kamu. Nah, Yesus menyuruh Lazarus keluar. Adik-adik, orang Yahudi kalau meninggal itu dibuat seperti pocong. Jadi ketika Lazarus keluar, dia keluar berjalan seperti melompat. Karena dia masih dalam bentuk pocong. Lalu ketika sampai di luar, barulah Yesus mengatakan, itu bukakan ikatan kakinya, buka pocongnya. 1, 2, 3, bra. Ya, ternyata Lazarus hidup. Yang sudah 4 hari berbau busuk, ternyata hidup. Itu kenapa? Karena Yesus benar-benar berkuasa membangkitkan orang mati. Akhirnya adik-adik, semua orang di situ menjadi terpesona. Wow, semua berteriak, ya Lazarus hidup, Lazarus hidup, hidup Yesus, dia membangkitkan orang mati, dia membangkitkan Lazarus. Itu yang terjadi. Sehingga keadaan itu membuat gempar ya seluruh Betania. Membuat gempar di sekeliling. Akhirnya sampailah kejadian ini kepada para imam. Orang Farisi mendapat kabar bahwa Yesus membangkitkan Lazarus. Apa yang terjadi? Mereka menjadi geram. Mereka menjadi kecewa. Apa-apaan ini? Kalau Lazarus dibangkitkan, maka Yesus akan semakin terkenal dan semua orang akan menjadi ikut dia. Lalu bagaimana ini? Maaf, Kak Bunga batuk. Bukan corona, tapi karena suaranya lantang ya. Nah, orang Farisi tadi kecewa. Apa-apaan ini? Semua orang akan mengikut dia. Lalu bagaimana dengan rumah ibadah kita? Rumah ibadah kita akan menjadi kosong. Bagaimana ini? Itulah akhirnya mereka mengatakan, kalau begini caranya, Yesus harus dilenakkan. Sebab kalau dia ada, maka rumah ibadat kita akan kosong. Semua orang akan mengikut Yesus. Akhirnya itulah kesepakatan yang membuat Yesus akan mereka singkirkan. Nah, adik-adik, kita kembali ke pasal 12 bahasan kita hari ini. Itulah maaf ya. Itulah akhirnya kenapa orang Yahudi mengeluh-elukan menyambut Yesus ketika perayaan Paskah di Yerusalem. Karena mereka sangat senang. Mereka katakan Hosana, artinya apa? Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Kenapa mereka mengatakan selamatkanlah kami, bebaskanlah kami? Dari mana?
Mereka ingin supaya bebas dari belenggu kerajaan Romawi. Itulah makanya mereka katakan, Hosana, selamatkanlah kami Tuhan, bebaskanlah kami Tuhan, Engkaulah yang menjadi Raja kami. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik, luar biasa kan? Nah, di mana-mana pun hal ini pasti terjadi. Ketika kita bangga kepada seseorang, itu membuat kita ingin sekali melakukan segala sesuatu untuk orang itu. Misalnya kita senang nih artis Korea, aduh pengen dong dia datang ke sini. Atau kita pengen nonton semua film-filmnya, ya kan? Nah, baru-baru ini kita lihat nih Lyodra, ya kan? Lyodra ketika dia menang menjadi seorang Indonesian Idol, semua orang akan berteriak padanya, Lyodra, Lyodra, seperti itu kan? Dan orang pengen menyambutnya luar biasa. Coba kalau nanti kita tanya ya ke Medan sana, bagaimana orang-orang Medan menyambut Lyodra? Wow, mereka menyambutnya dengan sangat sukacita. Pengen bersalaman dengan Lyodra, pengen foto, pengen selfie. Karena mereka sangat gembira, mereka sangat senang akan apa yang diraih oleh Lyodra. Demikian juga tadi orang-orang Yahudi, ya kan? Nah, sekarang kita bagaimana adik-adik? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Yuk, coba renungkan. Apa yang kita lakukan? Apakah perbuatan kita sudah membuat orang ingin selalu bertemu dengan kita? Apakah perkataan-perkataan kita membuat orang lain ingin tetap dekat dengan kita? Nanti coba perhatikan. Nih, kalau kita sekolah, ya, apakah mama, papa, dan saudara kita, aduh kok lama banget sih sekolahnya, cepetan dong pulang, aduh pengen cepet banget deh, jam 3 biar kakak pulang. Apakah seperti itu karena mereka rindu bertemu dengan kita? Atau di sekolah, bagaimana tingkah laku kita? Apakah teman-teman kita ingin sekali supaya jangan pulang-pulang sekolah, supaya tetap ada di sekolah, supaya tetap bisa bersama-sama dengan kita? Atau aduh ini pengen terus deh karena dia pinter matematik, supaya aku diajari terus. Aduh jangan lonceng dulu dong, supaya aku tetap bisa belajar dengan dia. Apakah begitu tanggapan teman-teman kita terhadap kita? Ayo. Atau sebaliknya, ketika kita pulang ke rumah, adik kita mengatakan, si resek pulang. Atau ketika kita sampai di sekolah, teman kita mengatakan, ih ngapain sih orang ini sekolah? Coba kalau dia sakit, biar nggak usah sekolah. Mudah-mudahan dia tinggal kelas, supaya nanti tahun depan nggak sekelas lagi dengan aku. Apakah itu yang mereka katakan tentang kita? Mari, hari ini kita belajar tentang teladan Yesus. Yesus melakukan perkara yang besar, mujizat. Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan. Perbuatan apa yang sudah kita lakukan? Kalau belum ada perbuatan yang manis, mari mulai hari ini buatlah perbuatan yang manis, perbuatan yang membuat semua orang mengingat kita, perbuatan yang membuat semua orang merindukan kita. Itulah yang perlu kita ambil pelajaran hari ini, supaya kita pun disambut oleh semua orang, seperti semua orang menyambut Yesus karena Dia membangkitkan Lazarus. Ya, itulah yang ingin Kak Bunga bagikan. Jadilah teladan seperti Kristus, supaya orang menyambut kita dengan sukacita. Ya, kita masuk kepada ayat hafalan. Yuk, kita buka Alkitabnya dari Mazmur 118 ayat 26a. Yuk dicari Mazmur 118 ayat 26a. Sudah ketemu? Yuk
Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekali lagi, Mazmur 118 ayat 26a. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, sudah hafal ya? Yuk, kalau sudah hafal, mari tutup Alkitabnya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, hari ini kami mendengar lewat firman Tuhan bagaimana Yesus melakukan mujizat membangkitkan Lazarus yang sudah mati, yang sudah dikuburkan 4 hari. Secara manusia seharusnya dia sudah bau busuk, tapi ternyata oleh kuasa-Mu kebusukan itu berubah karena nyawanya kembali kepadanya. Dan sungguh luar biasa Tuhan, kematian Lazarus ini benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ajari kami Tuhan, agar kami meneladani apa yang Tuhan lakukan. Supaya kami juga melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan bagi Tuhan. Sehingga setiap orang di sekeliling kami begitu bersukacita bersama dengan kami. Mereka bangga kepada kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Tuhan saat ini. Biarlah Roh Kudus tetap memberikan pengertian baru kepada adik-adik hamba, sehingga firman ini bukan hanya sekedar ditabur, tapi sungguh-sungguh bertumbuh di dalam hati mereka dan menghasilkan buah-buah roh yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, adik-adik, kita mau bernyanyi satu lagu. Ya, untuk persembahan itu nanti bersama dengan orang tua, mama, papa, disatukan, bisa ditransfer ke rekening bendahara rumbun kita seperti arahan dari gereja kita. Oke, waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan, itu semua untuk kebaikan kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan terjadi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biar musik terus memuji Tuhan.
Tuhan berkata, waktuku bukanlah waktumu. Jadi, jangan pernah bertanya, kapan wabah corona berakhir? Kapan wabah virus corona berhenti? Tapi, mari kerjakan yang menjadi kewajiban kita. Diam di rumah, memuji Tuhan, berdoa bagi pasien, bagi para tim medis, dan berdoa juga bagi kita semua agar terhindar dari virus corona. Akan tiba waktu Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua umatnya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena ternyata Tuhan memiliki waktu yang tepat dan Engkau akan membuat indah segala sesuatu pada waktunya. Saat ini kami harus berdiam diri di rumah. Ajari kami untuk bersyukur. Ajari kami untuk mengucapkan terima kasih, karena hidup kami ada di tangan Tuhan. Sekalipun kami di rumah atau dimanapun kami berada, Tuhan yang mengatur. Terima kasih Tuhan, kami semua dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat. Terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, biarlah waktu Tuhan menyelesaikan virus corona. Ajari kami dalam masa-masa ini untuk tetap berdoa bagi pasien-pasien yang sedang dirawat di tempat yang diisolasi. Mari Tuhan jamah, Tuhan lawat, berikan mereka kesembuhan. Dan kepada tim medis Tuhan berkati, berikan hikmat apa yang harus mereka lakukan untuk menyembuhkan semua para pasien. Bapa, kami berdoa untuk semua keluarga, pasien maupun keluarga tim medis. Berikan mereka Tuhan kekuatan, sehingga mereka tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Bahwa melalui keadaan ini pun Tuhan tetap mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa, hindarkanlah kami dari terjangkitnya virus corona ini Tuhan. Ampuni kami kalau kami melakukan kesalahan atau hal-hal yang mungkin tidak pantas kami lakukan. Tapi kami bersyukur, sekalipun kami melakukan kesalahan, Tuhan tetap memelihara kami dan menjauhkan kami dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh adik-adik kami, Tuhan berkati, berikan mereka kesabaran. Ajari mereka Tuhan, untuk masa-masa ini boleh membantu orang tua, memberikan yang terbaik, sehingga keluarga tetap rukun dan sejahtera. Cukupkan segala yang diperlukan. Untuk orang tua pun kami berdoa, berikan kesabaran Tuhan. Mungkin masa-masa di rumah ini, banyak hal-hal yang harus mereka lakukan lebih daripada biasanya. Tuhan berikan tenaga, sehingga mama, papa, dan adik-adik boleh bekerja sama, melakukan yang terbaik untuk keluarga dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan pagari seluruh tetangga mereka, tidak ada yang terjangkit virus corona. Semuanya dalam keadaan aman dan terkendali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, di bawah Presiden kami Bapak Jokowi. Tuhan berikan hikmat, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, dia pun boleh bersabar dan oleh hikmat yang Tuhan berikan,
mereka mampu mengambil solusi yang terbaik agar virus corona segera berakhir di negeri ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, inilah doa kami. Kami percaya Bapa, Roh Kudus akan mengajari kami bagaimana kami harus berdoa. Dan ampuni kami atas segala kekurangan kami. Terima kasih. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita ada aktivitas hari ini. Ya, seperti yang Kak Bunga sudah kirim videonya, di sana ada bagaimana caranya menggambar pohon palem dan juga keledai. Ya, jadi tugas adik-adik adalah menggambar dan mewarnai pohon palem dan keledai dalam satu lembar. Nah, nanti pada saat kalian menghafalkan ayat hafalan dalam video, tampilkan gambar aktivitasnya ya, pohon palem dan keledai. Ya, seperti ini. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Selama seminggu ini, mari tetap nyanyikan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Kenapa? Nama Yesus itu adalah kota benteng yang teguh. Kenapa Kak Bunga minta bernyanyi setiap hari? Seperti yang sudah terbukti, ketika orang Yerusalem berkeliling, ya, mereka berseru nama Yesus, tembok Yeriko tumbang. Nah, jadi mari nyanyikan setiap hari, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Iblis gemetar, virus corona gemetar, dan akan tar berhenti virus corona. Kita amini, kita imani, dengan pujian yang kita naikkan, virus corona berakhir. Oke, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.